Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan akan terasa gelap dan sunyi tanpa adanya cahaya. Cahaya dapat menerangi kehidupan kita, tetapi bukan hanya itu, melalui cahaya kita dapat melihat begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Keindahan yang tidak hanya kita nikmati melalui indera mata, namun juga hati kita. Kita bisa bersuka cita dan menjadi segar karena melihat berbagai hal dan juga warna. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus kepada kita. Mari saudara-saudara, kita berefleksi atas anugerah Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kami bersyukur kepadamu, Engkau menjadi terang bagi kehidupan kami, menjadi cahaya bagi kehidupan ini, menerangi langkah setiap kami. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Kegelapan dunia begitu pekat dan menyesatkan, tetapi Engkau menuntun dan menerangi jalan kami, sehingga kami tidak sesat. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang
kasih Tuhan yang ajaib, ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban, jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban, jadilah terang. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama. Salam sejahtera buat kita semua, bagi saudara yang terkasih dan para sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan sukacita. Jikapun kita tidak dalam kondisi sehat, mari saudara, tetap kita bersyukur dan bersukacita atas kuasa Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus urapilah kami ya Tuhan,
sehingga setiap kami boleh merasakan perjumpaan dan dibaharui. Untuk saat ini kami hendak mengenang dan juga kami hendak sama-sama bahu-bahu untuk membangun kaum muda dan remaja di dalam kehidupan kami dan gerejamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara yang terkasih dalam, mau melihat bahkan kita bermimpi seperti apa keluarga kita 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, seperti apa gereja kita GKI Delima 5 atau 10 tahun yang akan datang, atau mungkin lebih panjang lagi 15 tahun yang akan datang, seperti apa Indonesia 10 tahun, 5 tahun atau 15 tahun yang akan datang, adalah seperti kaum pemuda dan kaum remaja yang ada saat ini. Kadang juga sisi yang lain, mereka yang berhasil adalah hasil jejaring mereka sendiri. Tidak banyak, saudara, keluarga-keluarga yang mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani. Tidak banyak gereja-gereja ataupun kaum dewasa yang mempersiapkan anak-anak remaja atau kaum remaja dan kaum pemuda. Biasanya mereka boleh ambil bagian dan mereka akan terlatih dengan sendirinya. Kalau mereka nggak ngambek lalu pergi ke gereja atau ke tempat lain, kita bilang mereka setia. Tidak banyak yang memberikan ruang untuk betul-betul mempersiapkan diri kita. Timotius adalah contoh anak muda yang berhasil. Tetapi di balik Timotius ada orang-orang yang berperan besar. Salah satunya adalah Paulus. Sekalipun mereka tidak kemana-mana selalu bersama-sama, ada saatnya mereka berjauhan atau terpisah. Tapi Paulus adalah seorang mentor yang luar biasa, yang mengikuti, yang mengingatkan, menegur. Dan bagian yang menarik adalah ketika Timotius bergumul dengan jemaat-jemaat, harus melayani, harus berhadapan dengan roh-roh penyesat yang diajarkan, dan tidak tertutup bahwa yang mengajarkan itu adalah orang-orang yang cukup terpandang, bahkan juga terpandang dalam usia dan pengalaman. Sapaan dan ajaran Paulus hendak menguatkan Timotius, bahwa Timotius sekalipun muda punya peranan yang sangat penting untuk memberitakan firman Tuhan dan pengajaran kepada jemaat-jemaat.
Karena itu Timotius diingatkan oleh Paulus. Yang pertama adalah agar Timotius menjaga iman, tidak takluk kepada pengajaran-pengajaran yang sesat, tahyul, tetapi tetap berpegang kepada pengajaran Yesus Kristus. Yang kedua, butuh latihan spiritualitas, dan itu latihan akan teruji dalam dunia pelayanan yang diambil. Kita harus bersyukur kalau ada kaum muda, kaum remaja itu boleh mengambil bagian, saudara. Dan yang ketiga adalah Timotius diajak dan diingatkan oleh Paulus agar jangan menganggap diri Timotius sendiri rendah, tetapi harus punya semangat untuk menjadi teladan, membuktikan diri akan kualitas spiritualitas kepada Tuhan dan kualitas pada diri Timotius, dan juga dalam teladan Timotius. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berapa banyak kaum remaja dan kaum muda yang sudah kita layani, yang kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Kadangkala ketika saya mendengar ada orang-orang yang berkata mereka belum layak karena sangat muda, mereka belum matang, belum mapan, saya suka menjawab, Saudara tahu nggak saya jadi pendeta umur berapa? Umur 23 tahun. Dan ketika saya dapat kesempatan dan percaya Tuhan jadi ketua klasis, saya katakan, saudara tahu saya umur berapa? 39 tahun. Atau 38 tahun. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari saudara siapkan kaum muda dan remaja. Ingatlah mereka, karena tangan mereka adalah masa depan kita. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, mereka lah pemimpin kita. Mereka lah pengambilan keputusan. Mereka lah penentu hidup. Namun kalau kita tidak mempersiapkan mereka, maka mereka akan dipersiapkan oleh dunia. Apa yang harus kita lakukan? Rangkullah mereka. Berikan mereka kepercayaan. Yakinkan mereka bahwa kita, kaum dewasa yang lebih senior, adalah orang-orang yang bersedia berjalan bersama mereka. Di malam doa menjelang Pentakosta ini, sebelum kita merayakan Roh Kudus Allah turun dan memulihkan kehidupan dan membarukan kehidupan, mari kita mengingat mereka. Jangan sampai dunia yang mengambil alih membentuk mereka, bukan kita. Orang-orang yang sudah Tuhan percayakan, bukan kita. Orang-orang yang karena Tuhan kita memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa, agar kita tidak menyesal ketika mereka jauh lebih peduli dan kualitas mereka tentukan dunia, bukan ditentukan oleh firman, teladan spiritualitas Yesus Kristus yang mengalir dalam pengalaman hidup kita sebagai seorang yang lebih dewasa dalam kehidupan ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas pemberkatan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kali ini kami akan berdoa untuk para remaja Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah pendidikan kami para remaja, baik yang duduk di bangku sekolah maupun bangku kuliah Tuhan, agar kami dapat mendapatkan pendidikan yang baik dan dapat meneruskan cita-cita kami Tuhan, dan juga agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini, serta kami dapat membanggakan orang tua kami Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga kesehatan orang tua kami, agar orang tua kami dapat selalu membimbing dan menyertai kami selama kehidupan kami Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga memohon pemberkatan dan perlindungan-Mu di tengah dunia ini yang banyak cobaan maupun godaan iman bagi kehidupan remaja kami Tuhan. Agar Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita agar kita para remaja tidak terpengaruh akan hal-hal tersebut Tuhan. Ini saja doa yang dapat kami sampaikan. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Bapak, saat ini kami ingin berdoa untuk setiap pemuda dimanapun kami berada Bapak. Bapak, saat ini kami ingin berdoa untuk pemuda yang sedang mengalami pergumulan. Engkau yang berkati mereka, Engkau yang memberikan mereka hikmat Bapa, sehingga mereka dapat menyelesaikan pergumulan mereka dengan mengandalkan-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa untuk pemuda yang sedang bekerja, Engkau yang memberikan mereka kelancaran, memberikan mereka hikmat sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa untuk pemuda yang sedang berkuliah, Engkau yang memberikan kelancaran, Engkau yang memberikan hikmat sehingga mereka dapat berkuliah dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami mengalami kerinduan untuk melayani-Mu seperti dulu Bapa. Kami bisa melayani di rumah-Mu, tapi meskipun demikian kami bersyukur Bapa karena kami dapat melayani-Mu melalui perbuatan kami Bapa. Engkau yang melindungi kami Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal Lewiatan berbagai